Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam edisi Renungan Harian hari ini, Rabu 23 September 2020. Nas GKE dari Kitab Bilangan pasal yang ke-11, ayat 18 hingga ayat yang ke-23, kemudian ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya memberkati kesempatan ini untuk kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Biarlah kami berbahagia karena mendengar dan melakukan segala ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Amin. Dalam renungan hari ini saya mengambil tema Tuhan mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi keinginan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun bagian nas hari ini yakni Bilangan pasal yang ke-11, ini berisi sungut-sungut umat Israel tentang kebosanan mereka, tentang ketidakpuasan mereka, dan tentang ketidakmampuan umat untuk mengerti cara Allah mengasihi dan cara Allah memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka tidak pernah merasa puas, tetapi sebaliknya, mereka selalu merasa kurang terhadap apa yang mereka terima, terhadap apa yang mereka alami dalam kehidupan di perjalanan di padang gurun. Kebutuhan akan penganan atau makan enak adalah masalah mereka dalam bagian nas hari ini. Bagi mereka tidak cukup hanya makan mana saja. Mereka perlu makan daging. Bahkan mereka membutuhkan seperti yang pernah mereka terima di Mesir dulu. Ada ikan, ada mentimun, ada semangka, ada bawang prei, bawang putih, bawang merah. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-5. Yang mereka bilang mereka bisa dapat semua itu dengan gratis. Padahal sesungguhnya mereka harus jadi budak di Mesir selama 430 tahun untuk membayar semua itu. Murka Tuhan bangkit terhadap umat yang bersungut-sungut ini. Di ayat 1 hingga yang ketiga pasal 11, Tuhan sudah menyalakan apinya di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan, karena bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan karena nasib buruk mereka. Di ayat 10 diceritakan bahwa bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Lalu bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Pertanyaan kita, kenapa bersungut-sungut dipandang jahat oleh Tuhan? Saudara, dalam kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat 15a berbunyi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Juga dalam 1 Korintus 10 ayat 10 berbunyi, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu Saudara, hal ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa sikap bersungut-sungut tidaklah berkenan bagi Tuhan. Karena memang kalau kita perhatikan, sikap bersungut-sungut ini tidaklah sekedar keluhan-keluhan biasa, tetapi lebih kepada sikap memaksakan keinginan, bahkan melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Karena itu seperti di ayat 10 tadi, orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya. Maka termasuk juga dalam sikap ini adalah suka mengomel, berteriak-teriak, menggerutu, kemudian marah-marah sampai menangis penuh kecewa, mencela dan penuh ketidakpuasan, merasa kurang adil dan tidak terima apabila keinginan tidak dicapai. Inilah reaksi-reaksi yang sangat kurang baik yang tidak semestinya dilakukan oleh umat Tuhan. Padahal
Waktu itu umat Israel bukan tidak ada makanan, tetapi mereka butuh lebih dari sekedar mana yang turun bersama-sama dengan embun di waktu malam di tempat perkemahannya. Bahkan mereka justru meremehkan mana yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Itu ada di ayat ke-6. Mereka berkata, "Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Inilah suatu reaksi tanpa terima kasih dan tanpa rasa syukur terhadap seluruh pemeliharaan Allah yang sesungguhnya selalu ada pada mereka. Lalu Allah berjanji memberi daging kepada bangsa itu. Bahkan Tuhan akan memberi mereka makan daging tidak hanya 1 hari atau 2 hari, tidak hanya 5 hari, tidak hanya 10 hari atau 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya. Itu ditulis di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ada 600.000 orang berjalan bersama dengan Nabi Musa. Mungkinkah persediaan daging cukup untuk bangsa itu? Musa terkesan sempat meragukan kuasa Tuhan dan berpikir tentang ketidakmungkinan kebutuhan dapat terpenuhi kepada bangsa itu. Tertulis di ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Tetapi Tuhan menjawab dia bahwa kuasa Tuhan tidak akan kurang, dan apa yang difirmankannya itulah yang akan terjadi. Kita dapat membacanya di ayat yang ke-23. Maka demikianlah di ayat 31 hingga ayat yang ke-32, cara Allah yang tak terselami terjadi. Angin bertiup yang dari Tuhan asalnya, membawa burung puyuh dari sebelah laut yang dihamburkan ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, di segala penjuru, sampai kira-kira 2 hasta tingginya dari bumi. Karena begitu banyaknya, ya mungkin kurang lebih 1 meter tingginya tumpukan burung-burung puyuh itu dari tanah. Namun sungguh sayang, dalam keadaan yang banyak sekali berkat dan melimpah ruah datang dari Tuhan, bangsa itu menerimanya dengan rakus dan tamak. Mereka mengambilnya melebihi dari kebutuhan mereka. Setiap orang mengambil paling sedikit 10 homer. Itu sama dengan 3.600 liter banyaknya. Karena itu di ayat 33, murka Tuhan bangkit terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan 1 tulah yang sangat besar. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Menjalani kehidupan berdasarkan iman dan percaya kepada Yesus Kristus memang tidaklah semudah yang kita pikirkan. Seringkali kita mengerti bahwa pemeliharaan kasih Tuhan itu ada, terjadi apabila semuanya baik. Apabila semuanya bebas dari persoalan-persoalan. Tidak ada masalah-masalah. Ataupun tidak ada tantangan-tantangan berat, semua berjalan lancar. Apa yang diinginkan dengan mudah didapat, dengan mudah diterima atau dicapai. Tetapi perhatikan bagaimana reaksi-reaksi kita manakala ada banyak kebutuhan kita. Ada banyak keinginan kita yang tidak bisa kita capai. Tidak bisa kita dapatkan dengan mudah. Tidak bisa kita miliki atau kita peroleh. Banyak sekali tantangannya. Bahkan kita merasa hak-hak kita sekalipun sulit untuk kita mendapatkannya. Apalagi ketika hadirnya masa-masa sulit, masa-masa susah dalam kehidupan kita seperti sekarang ini. Kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Saudara, bersungut-sungut jugakah kita dengan problem yang kita hadapi?
Mestikah kita menunjukkan ekspresi ketidakpuasan terhadap apa yang kita terima dan kita alami dalam hidup ini? Selaku anak-anak Tuhan, kita ditantang untuk merenungkan semua ini. Bukankah hidup kita semua masih ada sampai hari ini? Begitu banyak cara dan bentuk pemeliharaan Tuhan terus kita terima setiap hari. Tuhan baik. Tuhan selalu murah hati. Akuilah bahwa Tuhan selalu mencukupi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Bahkan Tuhan tahu kebutuhan kita melebihi dari apa yang kita tahu. Bahkan Tuhan tahu waktu dan saat kapan kita membutuhkan atau memerlukannya. Ia menyediakannya. Sementara dari setiap keinginan kita, tidak selalu kita menerimanya. Tidak selalu dipenuhinya. Sebab keinginan manusia seringkali tidak terkendali dan tidak pernah merasa cukup atau merasa terpuaskan. Dari bagian firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk kuat, sabar, dan tidak bersungut-sungut. Ketika masih begitu banyak keinginan-keinginan dalam hidup kita ini belum tercapai. Kita letakkan setiap kebutuhan dan keinginan kita dalam kehendak Tuhan, di dalam doa dengan iman. Karena pemeliharaan Tuhan kepada umatnya adalah berdasarkan kuasa, cara, dan kehendak Tuhan sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, sertailah seluruh kehidupan jemaat-Mu dengan berkat dan perlindungan yang sempurna. Amin.